Pemirsa KPK masih terus mendalami kasus suap infrastruktur Kementerian PUPR. Hari ini KPK kembali memeriksa sejumlah saksi. Untuk informasi lengkapnya kita bergabung di gedung KPK bersama Tika Beremau dan juru kamera Said Kutub. Tika, bagaimana kelanjutan pendalaman kasus suap infrastruktur hingga saat ini? Ya, Tasya, benar sekali bahwa hingga hari ini KPK terus mengembangkan proyek infrastruktur di Kementerian PUPR tahun anggaran 2016, di mana pada saat ini KPK masih tengah memeriksa 2 orang saksi, di mana diantaranya adalah Amran H.I. Mustari, ia ini merupakan Kepala Balai Kementerian PUPR, dan ada Ferry Anggrianto yang merupakan tenaga ahli DPR RI. Baik keduanya ini telah diperiksa KPK sudah selama 7 jam dan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara dari tersangka yang merupakan anggota DPR RI Komisi 5 fraksi PDI Perjuangan, yaitu Damayanti Wisnu Putranti. Sebelumnya dalam pengembangan kasus ini, KPK memang pada siang hari tadi telah menggelar konferensi pers di mana telah menetapkan salah seorang anggota DPR RI Komisi 5 dari fraksi Golkar, yaitu Budi Suprianto, menjadi tersangka baru dalam kasus ini, di mana Budi Suprianto ini diduga menerima sejumlah uang suap dari pihak swasta, yaitu Abdul Qoir, untuk mengamankan proyek infrastruktur di Kementerian PUPR tahun anggaran 2016. Dan memang sebelumnya Budi Suprianto ini telah mengembalikan sejumlah uang dari Abdul Qoir ini senilai $305.000 Singapura atau setara dengan 2,9 miliar pada KPK. Namun uang tersebut ditolak dan disita oleh KPK dan dijadikan salah satu barang bukti dalam pengembangan kasus ini. Dan KPK sendiri telah memeriksa sebanyak 1 kali Budi Suprianto dan bahkan melakukan penggeledahan di ruang kerjanya di gedung DPR RI oleh penyidik KPK. Dan artinya hingga sampai saat ini dalam kasus suap proyek infrastruktur di Kementerian PUPR, KPK telah menetapkan sejumlah 5 tersangka, yakni ada Damayanti Wisnu Putranti dan kedua rekannya, yaitu Julia Prasetyarini, ada Desi A. Edwin, dan juga dari pihak swasta ada Abdul Qoir yang merupakan Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama, dan juga ada tersangka baru pada hari ini, yaitu Budi Suprianto. Tasya. Iya, Tika, setelah Budi, apakah masih ada kemungkinan penambahan tersangka baru dalam kasus ini? Ya, memang KPK hingga saat ini tengah terus mendalami pengembangan kasus ini dengan pertimbangan adanya keterlibatan pihak-pihak lain dalam proyek infrastruktur ini. Dan memang sejauh ini KPK telah memeriksa beberapa anggota DPR, salah satunya adalah anggota DPR fraksi Golkar yang hari ini telah menjadi tersangka, Budi Suprianto, dan selain itu juga telah memeriksa 3 anggota DPR dari fraksi PKB, ada 1 anggota DPR dari fraksi PAN, dan 1 lagi dari fraksi Hanura. Dan memang sebelumnya kemarin KPK juga memeriksa ada Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, yaitu Lazarus, dan juga ada Direktur Utama PT Cempaka Mas, yakni Sokok Seng atau yang disapa dengan Aseng. Dia ini merupakan pihak swasta, dan juga KPK kemarin juga memeriksa rekan dari Damayanti, yaitu Desi A. Edwin. Dan kemarin Lazarus mengakui bahwa ia tidak mengetahui terkait aliran dana dalam proyek infrastruktur tersebut. Dan hal ini juga ditanggapi oleh juru bicara KPK, yaitu Priharsa Nugraha, yang mengatakan bahwa penyidik KPK memeriksa Lazarus untuk mengetahui pertemuan tentang adanya dana aspirasi di DPR RI. Dan sedangkan untuk pihak swasta sendiri, yaitu Aseng, dia ini merupakan direktur dari perusahaan PT Cempaka Mas yang merupakan rekan dari perusahaan yang dipimpin oleh tersangka lainnya, yaitu Abdul Qoir, di mana Aseng ini sendiri untuk kepentingan penyidikan telah dicekal ke luar negeri selama 6 bulan mendatang. Dan tentu saja, Tasya, untuk menentukan atau mengetahui penetapan adanya tersangka baru, kita semua harus menunggu informasi resmi dari KPK. Demikian, Tasya, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Tika Beremau dan juru kamera Said Kutub melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.